Pengertian dari pasar oligopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai pasar dan menawarkan produk yang bisa bersifat homogen, serupa atau terdiferensiasi, memiliki perbedaan tertentu. Karena jumlah penjualnya sedikit, setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya, sehingga mereka saling bergantung dan biasanya mempertimbangkan tindakan persaingan sebelum menentukan harga atau strategi bisnis. Nah, selain pengertiannya, di sini kami akan menjelaskan beberapa bagiannya, seperti ciri, jenis, dan lain-lain. Kalau kalian mau tahu, tonton sampai selesai ya. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjual. 2. Penawaran terbatas pada satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa penjual. 3. Produk yang dijual bersifat homogen meskipun ada perbedaan, tetap memenuhi standar tertentu. 4. Terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar meskipun tidak sebesar pasar monopoli. 5. Terjadi ketergantungan antara perusahaan di mana kebijakan, harga, dan produksi satu produsen mempengaruhi yang lain. 6. Ada kerjasama antar produsen untuk memperkuat posisi pasar kolektif dan menentukan harga. 7. Penggunaan iklan intensif untuk menarik konsumen dalam persaingan antar perusahaan. Jenis-jenis pasar oligopoli. 1. Oligopoli murni, penjual yang menghasilkan produk yang homogen. 2. Oligopoli berbeda, penjual yang menghasilkan produk yang berbeda. 3. Oligopoli kolektif, penjual yang bekerja sama untuk mengontrol pasar. 4. Oligopoli bersaing, penjual yang bersaing satu sama lain untuk menguasai pasar. 5. Oligopoli monopolistik, penjual yang memiliki kekuasaan oligopoli. Contoh pasar oligopoli. 1. Pasar mobil seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki. 2. Pasar telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Tri. 3. Pasar bank seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI. 4. Pasar minyak goreng seperti Wilmar, Cargill, Indofood. 5. Pasar rokok seperti PT Gudang Garam, PT Jarum, PT Philip Morris Indonesia. 6. Pasar semen seperti PT Semen Indonesia, Semen Gresik, dan Semen Tonasa. Kelebihan dari pasar oligopoli yaitu ada 4. Yang ke-1, efisiensi produksi, yaitu pasar oligopoli seringkali dapat memanfaatkan ekonomi skala yang mereka dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah per unit. Yang kedua, inovasi, yaitu ada insentif untuk berinovasi guna mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, konsistensi produk. Karena produk yang ditawarkan serupa, konsumen dapat mengharapkan konsistensi dalam kualitas dan fitur produk. Yang keempat, pengurangan risiko, yaitu dalam pasar oligopoli, risiko yang dihadapi perusahaan cenderung lebih rendah karena ada lebih sedikit pesaing yang signifikan. Kelemahan pasar oligopoli. 1. Harga tidak stabil. Perubahan harga oleh satu perusahaan dapat memicu reaksi pesaing. 2. Kurang inovasi. Minimnya persaingan dapat menghambat inovasi dan efisiensi. 3. Sulit dimasuki. Hambatan masuk tinggi bagi perusahaan baru. 4. Potensi kolusi. Perusahaan bisa bekerja sama menaikkan harga. 5. Pilihan konsumen terbatas, sedikitnya pesaing mengurangi variasi produksi. 6. Keuntungan tidak merata, perusahaan besar diuntungkan, konsumen bisa dirugikan. Nah, itu dia adalah penjelasan bagian-bagian dari pasar oligopoli.